Kayangan, ada sepasang dewa-dewi yang melakukan kesalahan. Sang dewi dikutuk menjadi seekor celeng atau babi hutan yang bernama Celeng Wayungyan, sementara sang dewa dikutuk menjadi seekor anjing yang bernama Tumang atau sebut saja si Tumang. Jangan mencintai apapun secara berlebihan. Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Di video kali ini, aku mau bercerita tentang sebuah legenda yang mungkin kalian juga udah nggak asing sama cerita ini, tapi nggak apa-apa, mau aku coba bawakan kembali ceritanya, biar kalian bisa flashback cerita masa kecil, atau bahkan di antara kalian ada yang belum tahu ceritanya, jadi cus dengerin dan simak videonya sampai akhir. Legenda Sang Kuryang. Legenda Sang Kuryang adalah sebuah cerita rakyat yang berasal dari masyarakat Sunda atau tepatnya Jawa Barat yang mengisahkan tentang terciptanya gunung, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Legenda ini awalnya hanya sebuah tradisi lisan yang diceritakan secara turun-temurun, namun ternyata rujukan tertulis ada pada sebuah naskah Bujangga Manik yang berasal di akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Konon, dahulu kala di Kayangan, ada sepasang dewa-dewi yang melakukan kesalahan, maka oleh Sang Hyang Tunggal dikutuk diturunkan ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewi dikutuk menjadi seekor celeng atau babi hutan yang bernama Celeng Wayungyan, sementara sang dewa dikutuk menjadi seekor anjing yang bernama Tumang atau sebut saja si Tumang. Mereka turun ke bumi untuk menjalankan hukuman dan bertapa, memohon pengampunan agar mereka dikembalikan kembali ke wujud aslinya. Diceritakan pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Sungging Perbangkara yang pergi ke hutan untuk berburu. Nah, di tengah hutan sang raja ingin buang air seni dan secara nggak sengaja air seni sang raja tuh tertampung dalam sebuah caring atau pelepah daun lontar yang udah kering, tapi di sumber lain juga disebutkan bahwa air seni sang raja ini tuh tertampung dalam sebuah batok kelapa. Seekor babi hutan yang bernama Celeng Wayungyan ini sedang bertapa dan ia merasa kehausan. Secara tidak sengaja, ia meminum air seni sang raja tadi, dan ajaibnya, Celeng Wayungyan ini tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja tanpa sengaja menemukan bayi perempuan itu dan langsung ia bawa ke keraton tanpa ia sadari bahwa bayi perempuan itu adalah anaknya. Diberi namalah bayi itu Dayang Sumbi atau Rarasati. Hari demi hari, Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, sampai-sampai raja dan pangeran pun bersaing untuk memperebutkan cinta Dayang Sumbi, tapi tidak seorang pun yang diterimanya. Akhirnya, para raja dan pangeran pun saling berperang di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri, meminta mengasingkan diri ke sebuah bukit. Nah, di bukit, ketika Dayang Sumbi sedang asik menenun, tiba-tiba terompong atau torak yang ia pakai menenun itu jatuh ke bawah. Tanpa berpikir, ia berjanji siapa saja yang mengambilkan torak untuknya jika laki-laki akan dijadikannya suami dan jika perempuan akan dijadikannya saudara. Tiba-tiba, si Tumang datang membawakan torak itu untuk Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi pun terkejut. Tapi secara teguh hati dia menepati janjinya untuk menikahi si Tumang. Nah, kabar itu pun sampai ke kerajaan dan sang raja merasa malu. Sampai akhirnya Dayang Sumbi diasingkan ke hutan belantara ditemani si Tumang. Pada malam bulan purnama, si Tumang pun berubah wujud ke wujud aslinya, sampai Dayang Sumbi merasa bermimpi ia sedang bercumbu dengan seorang dewa yang tampan. Singkat cerita, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak yang tampan, gagah dan berani. Suatu ketika, Dayang Sumbi pun sedang mengidam ingin makan hati menjangan atau rusa. Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu dan Sang Kuryang pun ditemani oleh si Tumang. Setelah sekian lama Sang Kuryang berburu, tapi tidak nampak hewan buruan seekor pun, nah akhirnya Sang Kuryang pun melihat seekor babi hutan yang gemuk melarikan diri. Sang Kuryang menyuruh si Tumang untuk mengejar babi itu, tapi si Tumang yang tahu kalau babi hutan itu adalah Celeng Wayungyan, di mana Celeng Wayungyan itu adalah neneknya Sang Kuryang, maka si Tumang tidak mau menuruti perintah Sang Kuryang. Saking kesalnya, Sang Kuryang menakut-takuti si Tumang dengan panahnya
Tapi secara tidak sengaja, anak panahnya terlepas hingga si Tumang terbunuh tertusuk oleh anak panah. Sang Kuryang pun merasa bingung dan akhirnya ia menyembelih si Tumang dan memberikan hati si Tumang kepada ibunya. Dayang Sumbi menanyakan keberadaan si Tumang, namun setelah tahu ternyata hati yang diberikan Sang Kuryang itu adalah hati si Tumang, di mana itu adalah hati suaminya sendiri. Dayang Sumbi pun marah dan serta-merta memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi yang terbuat dari tempurung kelapa hingga terluka. Sang Kuryang pergi dari rumah dan Dayang Sumbi pun menyesali perbuatannya yang telah mengusir anaknya tersebut. Dayang Sumbi pun sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar suatu saat bisa dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu, Dayang Sumbi menjalankan tapa dan hanya memakan sayuran dan tumbuhan yang mentah saja. Sang Kuryang sendiri pun pergi mengelilingi dunia dan berguru pada petapa sakti. Setelah sekian lama Sang Kuryang berjalan ke arah timur, ia tanpa sadar berada di barat lagi di mana tempat Dayang Sumbi berada. Ia pun bertemu dengan seorang putri cantik yang tanpa ia sadari itu adalah Dayang Sumbi ibunya sendiri. Mereka pun memadu kasih dan pada suatu hari ketika Sang Kuryang bersandar di pelukan Dayang Sumbi yang menyisir rambut Sang Kuryang menyadari ada luka yang ia buat pada anaknya dulu. Seketika Dayang Sumbi sadar bahwa pria itu adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi pun menjelaskan pada Sang Kuryang bahwa mereka itu sebenarnya adalah ibu dan anak, tapi Sang Kuryang yang kekeh ingin mempersunting Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun memberikan syarat kepada Sang Kuryang untuk membuatkannya perahu dan telaga dalam waktu 1 malam dan membendung sungai aliran Citarum, dan Sang Kuryang pun menyanggupinya. Maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang berada di Bukit Timur dan kelak bukit tersebut menjadi Gunung Bukit Tunggul. Dan rangrang atau rantingnya ditumpukan di sebelah barat yang kemudian menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan Guryang atau makhluk halus, bendungan pun hampir selesai dikerjakan pada tengah malam. Tetapi Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang tidak terlaksana. Dayang Sumbi pun membentangkan kain putih tenunannya di bukit sebelah timur sehingga kain putih itu tampak bercahaya seperti fajar yang mereka di ufuk timur. Sementara itu, ia pun berulang-ulang memukulkan alu kelesung seolah-olah seperti sedang menumbuk padi. Para Guryang atau makhluk halus anak buah Sang Kuryang tadi merasa ketakutan karena dikira hari sudah pagi dan mereka pun menghilang di tanah. Dengan demikian, bendungan pun tidak dapat terselesaikan dan gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun marah, gusar, dan mengamuk sehingga perahu yang sedang ia kerjakan tadi ia tendang ke arah utara dan menangkup sehingga kelak itu menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang terus berlari mengejar Dayang Sumbi yang menghindari kejaran anaknya yang sudah kehilangan akal. Dayang Sumbi pun hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri dan ia memohon kepada Hyang Maha Tunggal untuk menyelamatkannya. Kemudian Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Adapun Sang Kuryang yang telah sampai di sebuah tempat yang disebut Ujung Berung, lalu ia pun menghilang ke alam gaib. Nah, dari legenda yang barusan aku ceritakan, ada pesan moral yang mungkin bisa kalian ambil dari cerita tersebut. Yang pertama, menepati janji. Seperti yang diceritakan tadi, bahwa Dayang Sumbi menepati janjinya menikah dengan si Tumang. Nah, dari cerita itu, Dayang Sumbi itu memiliki karakter yang konsisten. Yang kedua, tidak boleh berbuat curang. Seperti yang diceritakan tadi, Sang Kuryang itu berbuat curang karena dibantu oleh para makhluk halus untuk menyelesaikan syarat yang ditentukan sama Dayang Sumbi. Nah, terakhir, kita jangan mencintai apapun secara berlebihan, karena dalam cerita tadi, rasa cinta Sang Kuryang terhadap Dayang Sumbi itu sudah berlebihan sehingga ia kehilangan akalnya. Nah, mungkin cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Jangan lupa buat support selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!